kalau kita berbicara tentang UKM atau industri kecil dan menengah, memang kita bisa lihat bagaimana perkembangan UKM saat ini cukup kuat, cukup besar ya. Nah, apalagi dengan adanya kondisi di mana semua bisnis bergeser menjadi bisnis yang menggunakan teknologi digital, maka UKM sebenarnya menemukan tempat atau posisi untuk bisa memperkuat bisnisnya. Nah, sebagai sharing pengetahuan, kalau kita bicara tentang startup misalnya, ya, Indonesia itu masuk 4 besar ya, dimana memang Amerika ini cukup tinggi, ada 28.794, sementara Indonesia itu 1.705 startup ya, atau bisnis rintisan. Ya, bisnis rintisan ini seperti Gojek ya, kemudian Bukalapak dan lain-lain. Nah, kemudian Indonesia berada di antara India dan Inggris, seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat data di Asia Tenggara, justru negara kita ini memiliki bisnis startup yang cukup besar ya, bahkan menduduki peringkat pertama baru, dan selisihnya cukup jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Nah, bisnis startup terbesar di Indonesia ini kita bisa lihat ada Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak ya. Setelah ini mereka sudah disebut unicorn ya. Unicorn itu tingkat valuasinya atau nilai asetnya sudah miliaran dolar ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tren bisnis di Indonesia sekarang disebut dengan disrupsi. Apa sih disrupsi? Kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus beralih ke platform digital atau sesuatu yang bersifat digital. Ya. Kalau dulu kita bicara mall atau toko itu hanya pada tempat fisik, jadi kita butuh bangunan. Ya. Tapi sekarang tidak perlu, karena semua berganti kepada ruang virtual ya, atau ruang maya atau online. Nah, semua pemain bisnis besar pun beralih ke layanan yang sifatnya digital. Nah, bagaimana dengan UKM? Ya, kita coba lihat dulu sosial media ya. Bagaimana sosial media? Di Indonesia, pengguna sosial media ini cukup besar ya. Kalau kita lihat dari data ini, YouTube itu tertinggi, Facebook, WhatsApp, Instagram, Line, kita bisa lihat ya. Artinya kecenderungan konsumen di Indonesia seperti ini ya. Kemudian pertumbuhan pengguna internet juga kita bisa lihat cukup besar ya. 2017 bahkan sekarang mungkin sudah di atas 150 juta. Nah, kemudian penetrasinya juga ya. Kalau dulu itu memang masih dikuasai oleh kota atau biasa disebut urban, sekarang pedesaan pun juga cukup besar dalam menggunakan internet ya. Ini membuktikan bahwa pengguna internet ini sudah menjangkau ke banyak aspek. Nah, kita lihat di seluruh Indonesia ya, Bapak Ibu bisa lihat memang di Jawa itu pengguna internet cukup banyak ya. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya UKM punya kekuatan ya, karena kita terbiasa menggunakan pembelanjaan online. Jadi sebenarnya itu sudah menjadi sesuatu yang bagus. Nah, dari sisi umur ya, umur pengguna internet kita bisa lihat usia-usia 13, 18 sampai 19, 34 ini cukup besar ya. Kemudian usia 35 sampai 54 itu 44% ya. Nah, artinya kalau kita melihat umur masyarakat, mereka yang menggunakan internet mayoritas berada di usia produktif ya, usia 18 sampai umur 40-an. Ya, ini tentu bisa menjadi sesuatu yang kita bisa kembangkan. Nah, artinya apa? Pertama, sosial media adalah salah satu sarana ampuh untuk menjalin komunikasi atau memasarkan produk kepada konsumen. Ya. Itu sudah pasti. Kalau dari angka-angka tadi, Bapak Ibu bisa lihat bahwa sosial media ini menjadi sesuatu yang bisa kita manfaatkan untuk menjangkau konsumen. Selain itu juga bisa untuk promosi yang kekinian atau yang tepat sasaran.
ya. Kemudian lebih interaktif dan sering digunakan orang. Jadi hampir sebagian besar orang sekarang rutin menggunakan sosial media. Dan tentu saja hal ini akan menjadi tren ke depan. Orang akan semakin banyak menggunakan sosial media. Kemudian yang berikutnya tentu saja dia menyasar kaum milenial. Jadi generasi milenial ini akan identik sosial media, dan Bapak Ibu bayangkan 10-20 tahun ke depan kaum milenial inilah yang memegang kendali ekonomi. Ya, seperti itu. Artinya apa? Arah perkembangan, arah bisnis ke depan memang sudah sangat berbasis digital dan terutama menggunakan sosial media. Nah, ini marketing mix ya. Kita bisa lihat bagaimana produk, kemudian price ya, kemudian promotion dan place ya. Nah, place sekarang ini sudah tidak lagi bicara tentang tempat ya. Kita bicara juga tentang channel di situ, salurannya seperti apa ya. Promosinya menggunakan personal ya, personal by online juga bisa ya. Kemudian produk, nah foto-foto produk juga ini penting ya. Dengan kamera yang ibu bapak miliki, kita juga bisa menggunakan kamera handphone untuk memfoto produk-produk yang kita tawarkan, seperti itu ya. Kemudian jenis sosial media yang kita bisa gunakan ini cukup banyak. Ada fanpage Facebook, ada YouTube ya. YouTube sekarang ada YouTube Studio, kita bisa melihat berapa banyak orang yang masuk ke akun kita. Instagram, ada Twitter, masing-masing punya karakteristiknya. Nah, pertama kita bicara fanpage Facebook. Kenapa kita pakai fanpage Facebook? Kita bisa mengatur target pasar ya, misalnya di DKI Jakarta kita bisa fokus. Kemudian memiliki fitur laporan yang cepat dan gampang digunakan. Kita bisa mendapatkan update ya, tapi masuk di fanpage. Kemudian kita bisa menambah jumlah pengikut ya, pengikutnya tidak terbatas ya, bisa siapa saja. Kemudian kita bisa memposting gambar atau tulisan ya, baik itu audio visual ataupun audio visual. Kemudian ada passive income, jadi orang bisa beriklan di kita, seperti itu ya. Anda cukup nanti mungkin akan ada sesi tersendiri bagaimana menggunakan fanpage Facebook untuk pengembangan bisnis ya. Jadi kita bisa menggunakan fitur-fitur fanpage itu ya. Memang kita harus membuat akun Facebook Manager ya, tapi tidak harus pakai kartu kredit ya. Kita bisa punya akun dan kita bisa gunakan. Nah, kemudian kenapa Instagram? Ya, untuk anak muda yang suka gambar, nah ini memang lebih sering menggunakan Instagram. Kita juga bisa buat polling interaktif di situ. Ya, fitur-fiturnya juga cukup banyak. Kemudian sarana promosi juga cukup diminati. Jadi orang itu suka melihat gambar. Kita juga bisa memperkuat dengan foto dan video. Ya. Pengikut pun tidak dibatasi ya. Jadi kita bisa menambah dan mengurangi. Kemudian kita juga bisa menggunakan jasa endorsement ya. Bapak Ibu mungkin kenal beberapa YouTubers atau Instagramer ya, seperti itu. Nah, kita bisa menggunakan jasa mereka sebenarnya ya. Tetapi Anda juga bisa buat sendiri. Kemudian berikutnya adalah menghasilkan passive income ya. Semakin banyak yang follow, yang lihat punya kita, maka kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, berikut YouTube. YouTube sekarang orang juga nontonnya sudah tidak nonton di televisi tapi di YouTube. Nah, ini membuktikan bahwa promosi-promosi bisnis juga kita bisa arahkan ke sana. Orang juga bisa subscribe akun kita ya, berisi vlog yang saat ini sedang populer. Orang bikin vlog ya, YouTuber seperti itu, cukup dengan menggunakan kamera handphone. Kemudian interaktif dalam artian kita bisa memberi komentar di situ ya, memodalkan kamera HP kita sudah bisa mengupload gambar. Jadi memang sangat-sangat memungkinkan untuk memperkuat strategi bisnis kita. Kemudian berikutnya menghasilkan passive income. Kemudian Twitter. Nah, Twitter ini microblogging, artinya blog yang kecil, yang singkat, informasi singkat ya. Nah, di sini kemampuan yang penting adalah membuat narasi atau teks-teksnya singkat ya, karena bayangkan hanya dalam 60 karakter ya. Gampang di reshare, kita bisa reshare atau retweet. Anak muda juga banyak. Kemudian kita juga bisa melink ke website ya, seperti itu. Nah,
Apa yang harus kita lakukan adalah pertama, yang penting kita mengintegrasikan, kita menggabung semua akun sosial media dengan website ya. Jadi kalau kita punya website kita bikin, kalau tidak kita punya akun sosial media, kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya Twitter. Kemudian setidaknya harus ada orang yang menjadi admin ya, atau istilah kerennya social media officer yang mengelola semua sosial media. Jadi satu orang yang mengelola itu. Mungkin perlu dibelikan handphone khusus untuk itu. Ya, kemudian semua aktivitas kita, kegiatan kita harus dipublikasikan melalui sosial media. Ya, dan dihubungkan dengan website kalau ada. Ya, media sosial kita harus responsif. Jadi ketika ada yang tanya, DM dan lain-lain harus cepat dijawab. Ya, atau saran. Kita tidak boleh baperan di sana. Kemudian membuat konten kreatif yang disukai orang, ya. Ini juga harus kita juga harus memiliki kreativitas. Caranya sederhana Bapak Ibu, kita lihat saja video-video yang ada, Instagram yang keren, nah kemudian kita bisa modifikasi, kita bisa ikuti. Intinya apa? Kita harus memperjelas target sasarannya siapa yang akan kita sasar, ya. Kemudian kita menentukan tema-tema dan jenis sosial medianya, ya. Temanya apa, jenisnya apa, apakah kita gunakan Facebook, apakah kita gunakan Twitter dan lain-lain. Kemudian pesan, nah ini juga mungkin nanti akan menjadi bahan tersendiri bagaimana merancang model pesan, ya. Iklan-iklannya seperti apa, ya, supaya orang bisa tertarik. Banyak cara, misalnya bisa menggunakan storytelling. Jadi kita bercerita, orang berkisah tentang produk kita, ya. Kemudian yang penting juga kita update memposting, ya. Jangan sekali sudah itu hilang, ya, jangan seperti itu. Tapi kita harus selalu rutin, ya. Mungkin ada polanya, misalnya mingguan kah, bulanan kah, seperti itu. Semua informasi kegiatan kita diposting, misalnya kita lagi nyumbang atau kita lagi mengunjungi, tapi ini terkait dengan bisnis kita ya. Jadi yang personal mungkin saya pikir tidak perlu. Kemudian kita bisa evaluasi per minggu dan per bulan sudah seperti apa, sejauh mana konsumen itu dijangkau, dan yang penting juga menganggap konsumen itu adalah kawan kita. Nah, apa yang harus kita miliki? Tentu data target konsumen. Target-target kita apa saja? Tentu kan kalau seperti itu kita harus tahu bahwa produk kita ini menyasarnya seperti apa, yang kita mau jangkau seperti apa. Kemudian kita harus pahami juga karakteristik produk kita. Produk kita itu cocoknya buat siapa, ditujukan kepada siapa, keunggulannya apa dibandingkan dengan produk lain. Apa yang tidak ada pada produk lain dan kita miliki, ya. Jadi termasuk dengan informasi perbedaan produk lain. Kemudian kita juga harus bisa berkolaborasi. Sekarang zamannya ekonomi kolaborasi. Jadi kita saling berbagi, bukan berarti kita bersaing ya, tetapi kita saling berbagi. Saya beri contoh Microsoft ya, atau nggak usah jauh-jauh lah, seperti Grab ya, Grab atau Bukalapak. Itu kan ekonomi berbagi. Ada yang menyediakan platform, ada yang menyediakan produk. Ya, jadi memang sekarang istilahnya kita harus berjejaring. Kemudian pemangku kepentingan sesuai bidang usaha kita juga harus tahu siapa-siapa ya, Kadin kah atau asosiasi pengusaha kecil menengah dan lain-lain. Ini juga harus kita pahami sehingga ketika kita punya masalah juga kita bisa memetakan, kemudian kita bisa menghubungi mereka, meminta bantuan mereka. Ya. Kemudian kembali kita ke startup. Startup bisa mendorong adanya kemitraan antar UKM. Ya, ini tentu kita bisa kembangkan, misalnya kenapa tidak antar masing-masing UKM kita buatkan platform. Kemudian disitulah kampus ya memfasilitasi dengan menciptakan aplikasi dan mendorong kemitraan dengan UKM. Ya, kita juga bisa melaksanakan pengabdian masyarakat, dan seperti yang saya bilang, tren hari ini adalah kemitraan berjejaring. Saya pikir itu bahan pengabdian masyarakat dari kami, dari LPPM Universitas Pancasila. Ya, tentu kita akan membuat seri-seri berikutnya yang lain. Kami tetap percaya bahwa Bapak Ibu sekalian pelaku UKM memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan juga strategi-strategi atau kiat-kiat untuk bisa membuat produk Bapak Ibu sekalian, usaha Bapak Ibu sekalian itu bisa lebih baik ke depannya. Ya, dan tentu saja kami dari LPPM Universitas Pancasila siap memberikan dampingan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa bahagia.